Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Nur Aziz Handika, masih di mata kuliah statika. Kali ini kita masuk ke gaya yang bagian kedua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gaya non-konkuren koplanar, bagaimana menghitungkannya dengan menggunakan metode analitis, menghitung besar dan arah gaya resultantenya. Katakanlah kita mempunyai gaya-gaya seperti ini, F1, F2, F3, 20, 30, dan 10 kN dengan sudut terlihat 35, 40, dan 0 derajat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah mereka masing-masing memiliki titik tangkap, yaitu F1 di 2,3, F2 juga ada di 2,-5, dan F3 di minus 4,0. Bagaimana mencari solusinya dengan analitis? Kita lakukan yang pertama adalah tabulasi gaya dan momen sigma fx, sigma fy, sigma fmx, dan sigma my. Langkah pertama yang kita lakukan, tentukan perjanjian tanda ke atas, ke kanan, dan searah jarum jam untuk momen adalah positif. Dari sini kita uraikan dulu gaya-gayanya. F1 arah horizontal kita punya F1 cos theta 1, F1 sin theta 1, F2 cos theta 2, dan F2 sin theta 2. Lalu kita punya F3 yang arah ke kiri, arah sumber X-nya. Kita tabulasikan F1, F2, F3, Fx, Fy. Maka masukkan nilai-nilainya. Jangan lupa dengan tadi yang sudah kita sepakati di awal. Di sini kita sudah sepakati misalkan untuk ke arah kanan itu positif, ke arah atas gaya adalah positif. Jadi nanti kalau berlawanan nilainya negatif. Seperti di sini arah Fx untuk F3 minus 10, maka dia nilainya minus karena dia ke arah kiri. Selanjutnya untuk Fy sama, dia yang negatif adalah F2 sin theta 2 dan gaya F3 tidak memiliki komponen arah Y. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah momen. Nah, kita pindahkan F1 cos theta ke sumbu X. Gitu ya. Ingat, ini berarti kita seperti yang teori sebelumnya pernah kita pelajari, memindahkan gaya di luar garis kerja gayanya. Maka akan memunculkan apa? Ya, kita akan memperoleh yang namanya momen couple di sini. Ingat, dengan prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan gayanya di kondisi kasus F1 cos theta 1, maka momennya, momen M1X, arahnya akan searah jarum jam. Dengan besarnya, kita tuliskan 3 kali F1 cos theta 1. Dari mana asalnya angka 3? Itu bisa kita lihat dari sini asalnya angka 3. Karena ini 2,3, dari sini ke sini kan berarti 3 ya. Dengan satuan di sini dikatakan satuannya dalam meter. Oke, maka dia 3 positif karena dia searah jarum jam seperti ini. Oke, nah selanjutnya untuk yang F1 sin theta, kita lihat dia ke sini. Maka dia akan momennya adalah ke kiri. Jadi kita tuliskan dia sebesar apa, dari sini ke sini 2 gitu kan jaraknya. Berarti 2 kali F1 sin theta, dia berlawanan jarum jam, maka nilainya adalah negatif di sini. Oke, lakukan hal yang sama untuk F2 cos theta, karena tadi dia di bawah, jadi naik ke atas, momennya berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Sementara untuk yang arah Y-nya, mari kita perhatikan arah Y-nya, dia arah sini, maka dia searah jarum jam, maka dia positif. Ingat, 5 dan 2 diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari lokasi dari gaya F2, tepatnya titik tangkap dari gaya F2 itu sendiri. Oke, dari situ kita lihat bahwa F3 tidak memiliki momen, yaitu Mx dan My-nya 0. Dari sinilah kita bisa hitung besar sigma, sigma Fx, sigma Fy, dan sigma Mxy, serta sigma My. Kita peroleh nilainya seperti ini. Ya oke, kita masih di metode analisis yang tadi, kita akan melihat besarnya resultan dan sudut atau arah resultante alpha R. Jadi dengan perjanjian tanda yang sama, tadi kita sudah punya ini, gitu ya, sigma fx, sigma fy. Kita dapetin R-nya adalah dengan formulasi sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat diakarkan, dapat R-nya berapa. Kita punya x-nya di sini, sigma fx, sigma fy, ingat arah positif dan arah ke negatif ke bawah untuk sigma fy, maka ini adalah R-nya. Dan tetanya atau alpha R di sini, sorry, maksud saya alpha R, sudutnya adalah di sini. Arcus sine sigma fy dibagi sigma fx, kita peroleh 14,9 derajat. Lalu dari situ kita punya sigma mx, sigma my, maka kita peroleh mr-nya adalah langsung dijumlahkan secara aljabar untuk sigma momennya.
Maka momennya berlawanan jarum jam kita gambarkan di sini berlawanan jarum. Setelah tadi kita mendapatkan resultan dan arah resultan, langkah selanjutnya adalah kita ingin mendapatkan besaran titik tangkap dari resultante R tersebut. Ini yang tadi kita punya R, MR, dan alpha R, di mana R theta adalah seperti ini penjabarannya masing-masing. Kalau kita gambarkan tadi sigma Fx, sigma Fy, R adalah seperti ini, alpha R-nya di sini, dan adalah momennya. Lihat, di sini kita punya resultante, yaitu gaya, dan kita punya momen. Kita akan pindahkan supaya tidak ada momen, berarti kita bisa memperoleh posisi asli dari gaya tersebut. Kalau dari sini, maka akan kita peroleh momennya dengan menghilangkan momennya, dia akan agak ke bawah, serong kiri ke bawah gitu ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa dengan jarak dr tentunya kita mengetahui dr mr dibagi r bahwa kemungkinan terjadi titik tangkap berada di 3 kuadran ini, yaitu kuadran 2, 3, ataupun 4. Untuk selanjutnya kita mesti tahu, di kuadran yang mana tepatnya titik tangkap ini. Itu di tahapan berikutnya, kita hitung dulu saja titik tangkapnya, XR dan YR, di mana YR MX dibagi sigma Fx, XR adalah MY dibagi dengan sigma Fy, kita peroleh, dua-duanya sigma ya seharusnya, kita peroleh masing-masing dalam harga mutlaknya dulu, 2,24 dan 2 meter untuk X dan Y-nya adalah 2,24 meter. Selanjutnya, masih kita lanjutkan dengan gambar yang tadi kita sudah peroleh 2 dan 2,24. Mencari titik tangkapnya, lihat di sini. Kita punya sigma Fx, kita punya sigma Mx. Kita punya sigma Fy, kita punya sigma My. Apa yang kita lakukan? Gambar sigma Fx dengan momennya, gambar sigma Fy dengan momennya. Masing-masing kita kembalikan ke posisi gaya originalnya, artinya kita hilangkan momen couple-nya tadi. Oke, kalau Fx punya ke kanan dan arah gaya berlawanan jarum jam, maka bisa kita pindahkan ke sini kurang lebih ya, jadi ke bawah gayanya. Sementara yang sigma Fy jadi ke kanan. Dengan demikian, kita menemukan yang namanya titik tangkap yang berlokasi di kuadran 4. Dengan demikian, XR, YR-nya adalah plus 2,2,24. Jadi di situ kita peroleh besarnya lokasi titik tangkap resultante gaya-gaya non-konkuren koplanar untuk soal kali ini. Dengan demikian, kalau kita buatkan resultantenya secara umum, kita punya F1, F2, dan F3 di sini tetanya. Lalu tadi kita sudah tunjukkan. Jadi ini adalah titik tangkapnya, ini MR, ini adalah R-nya. Lalu sigma Fx, sigma Fy, sigma Fx, sigma My dengan arahnya terlihat di samping sudutnya dan koordinat titik tangkap adalah 2, minus 2,24. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menghitung dengan cara analitis untuk gaya-gaya non-konkuren koplanar dari mulai resultante, arah resultan, hingga ke posisi dari titik tangkap resultante tersebut. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman semua. Demikian presentasi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.